Kenapa kelinci itu masih dianggap barang yang mungkin murah ya untuk kalangan-kalangan tertentu? Karena mungkin yang pertama, eh, pengetahuan tentang kelincinya masih terbatas. Jadi makanya untuk orang-orang awam masih menganggap bahwa kelinci itu sama saja, baik itu dalam proses perawatan dan pemberian makannya. Makanya untuk itu kita berharap ke depannya bahwa kelinci itu bisa bersaing dengan hobi-hobi lainnya. Jadi kayak hobi yang menghasilkan dan mensupport kehidupan lah intinya. Saya Yogi dari Dwarf House Indonesia. Saya sedang mengembangkan kelinci Nederland Dwarf dan Holland Lop dan breeding di kelinci Nederland Dwarf sejak tahun 2016 dan 2017 hingga kini. Sebenarnya ada perbedaan untuk kelinci hias dan kelinci pada umumnya yang mungkin dijual di pasar-pasar ataupun di pasar burung ataupun pasar-pasar yang tradisional gitu kan. Nah, untuk kelinci yang saya kembangkan di sini adalah kelinci jenis ras Nederland Dwarf yang mempunyai karakteristik dan bentuk bodi yang memang berbeda dengan kelinci lokal. Dan untuk kelinci Nederland Dwarf di sini dia mempunyai bobot maksimal untuk standar show-nya. Kenapa kelinci itu masih dianggap barang yang mungkin murah ya untuk kalangan-kalangan tertentu? Karena mungkin yang pertama, pengetahuan tentang kelincinya masih terbatas. Jadi makanya untuk orang-orang awam masih menganggap bahwa kelinci itu sama saja, baik itu dalam proses perawatan dan pemberian makannya. Makanya untuk itu kita berharap ke depannya bahwa kelinci itu bisa bersaing dengan hobi-hobi lainnya, khususnya kayak hobi untuk anjing ataupun kucing dan hobi-hobi yang mempunyai nilai lebih di hobi kelinci pastinya. Sebenarnya untuk perawatannya, yang pertama kita harus mengkondisikan kelinci ini di temperatur ataupun udara ruang yang memang stabil. Makanya untuk kelinci-kelinci show ataupun kelinci-kelinci yang kita breed untuk kepentingan show, kita harapkan memakai air conditioner sebenarnya. Tujuannya untuk menjaga suhu ruangan tetap stabil dan untuk density ataupun kerapatan bulu ini bisa kita capai. Karena kalau seandainya kita tidak menggunakan air conditioning, nanti dia tidak mendapatkan kerapatan bulu yang kita inginkan dan pasti nanti tidak maksimal untuk prosesnya. Nah, untuk kelinci-kelinci pedaging yang dibedakan nanti untuk bobot maksimalnya, karena nanti kan yang diambil itu adalah dagingnya. Tapi untuk kelinci-kelinci pedaging juga ada yang di-show-kan, tapi dengan standarisasi dan bentuk yang yang sudah diakui oleh ARBA pastinya gitu. Untuk pakannya di sini ada pellet ya, jadi makan kering. Nanti juga ada hay yang sudah dikeringkan juga. Nah, untuk kebiasaan orang banyak seperti menggunakan makan misalnya seperti kangkung ataupun sayur-sayur basah. Sebenarnya kangkung di sini juga masih boleh, cuma biasanya kalau seandainya menggunakan sayur-sayur basah itu lebih cenderung dekat dengan penyakit. Karena sistem pencernaan kelinci itu pendek. Jadi pada saat dia mengalami ada permasalahan dalam proses pencernaannya, biasa dia tidak akan bertahan hidup lama, menyebabkan akhirnya kelinci itu akan mati nantinya gitu. Kalau multivitamin sebenarnya enggak sih, selama kondisi kelincinya sehat, dia akan bertumbuh dan berkembang secara sendirinya gitu. Jadi kalaupun seandainya pemberian multivitamin ataupun obat lebih kepada, kalau saya seandainya kelincinya ada gejala-gejala sakit ataupun gejala-gejala kelinci yang tidak sehat, baru kita berikan obat untuk menyehatkan kelinci itu lagi. Tapi untuk hariannya kita tidak memberikan multivitamin, paling pemberian makan yang stabil dan jam makan yang memang tidak boleh telat istilahnya gitu. Kalau tadi untuk ruangan kalau untuk kandang sebenarnya ini kalau yang saya gunakan ini kan pemanfaatan ruang. Jadi bagaimana cara dengan ruang seperti ini tapi kita bisa muat dengan banyak. Tapi untuk saran saya lebih besar lebih bagus karena si kelinci bisa lebih banyak aktivitas di dalam ruang nantinya. Untuk nilai ekonomi sebenarnya kelinci ini sangat membantu ya. Jadi kayak
hobi yang menghasilkan dan mensupport kehidupan lah intinya. Di saat misalnya pekerjaan kita ataupun main job kita terganggu dalam proses pandemi ini, entah kita jadi WFO gitu, WFH sorry. Nah, kelinci ini bisa sedikitnya sudah membantu karena dia mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kita mengembangkan kelinci-kelinci breed yang mempunyai nilai tukar yang lumayan tinggi gitu. Untuk pasar lokal, kita harapkan untuk hobis-hobis baru nantinya. Jadi orang-orang rumahan ataupun penghobi baru yang ingin mempunyai kelinci gitu kan, jadi bisa memelihara dan merawat kelincinya. Tapi untuk pasar ekspor, ada negara-negara tetangga baik itu dari Malaysia ataupun dari Korea, ada Thailand ataupun Filipina yang menjadi tujuan ekspor dari hobi kelinci ini. Kalau untuk ekspor sebenarnya kita harapkan jadi ada batasan umur, jadi di atas 3 bulan, 4 bulan lah, di atas 4 bulan. Jadi dengan harapan kelinci juga udah kuat, karena nanti ada proses, nanti ada karantina sebelum berangkat dan pada proses karantina setelah datang di sana. Jadi dengan batasan umur di situ kita meminimalisir terjadinya kematian ataupun terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan pada proses pengirimannya nantinya gitu. Untuk omset kita tergantung ketersediaan kelincinya. Kalau seandainya pada saat periode kawin sekarang misalnya kelincinya lebih banyak yang bagus, mungkin untuk 2 bulan kita bisa mencapai 60-70 juta. Tapi kalau seandainya periode kawinnya lagi kurang bagus, bisa di bawah itu gitu. Nah, untuk total haul saya ada 2 kandang. Untuk kandang di sini ada 75 haul. Di kandang satu lagi saya ada kurang lebih ada 90 haul. Sebenarnya untuk memulai breeding, yang pertama kita lihat pondasi breedingnya untuk indukan yang bagus, karena dengan menggunakan indukan yang bagus dan garis keturunan yang bagus, kita memaksimalkan kemungkinan. Jadi kalaupun seandainya kita memulai dengan indukan yang biasa-biasa saja, biasanya akhirnya anakannya akan biasa saja. Karena dengan menggunakan indukan yang bagus sekalipun, proses keluarnya juga tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi memang untuk memulai sebaiknya kita menggunakan indukan yang bagus dan garis keturunan yang bagus. Untuk filosofi hidup saya sih sebenarnya ini kan kaitannya dengan the art of breeding ya. Jadi kalau kita terlalu terfokus dengan hasil, kita akan merasa gampang putus asa. Jadi menurut saya kita nikmati aja prosesnya. Hasil kita serahkan kepada pembuat hasil pada akhirnya gitu. Nanti biasanya untuk kelinci-kelinci yang keluar dari saya biasanya disertakan pedigree nantinya. Jadi catatan si anak ini lahir dari jantan dan induk yang mana nantinya. Jadi untuk si buyer ini tahu hasil dari mana ini keluar gitu nantinya. Yang saya harapkan semoga dunia kelinci di Indonesia semakin besar dan khususnya para influencer ataupun para orang-orang yang ikut membesarkan kelinci ini punya keinginan yang sama. Jadi kelinci bisa lebih hype dari yang sekarang pastinya.